Bismillah, mudah-mudahan penonton belum bosan ya dengan bahasan smartphone yang pakai Helio G100. Mau bagaimanapun, HP 2 jutaan, prosesor 4G paling mentok yaitu ya saat ini. Daripada pakai Snapdragon 685 yang lebih jadul, kalau saya lebih senang Helio G99 atau G100. Toh para brand juga berusaha mengakali dengan berbagai variasi, semisal Tecno dengan kolaborasi bersama Hasbro yang menghadirkan versi Optimus Prime untuk Spark 30 Pro ini. Spark sendiri jadi seri mainstreamnya Tecno yang harganya mulai dari terbawah hingga 2 jutaan. Bisa dibilang all-rounder juga ya yang terjangkau, jadi tidak fokus ke gaming seperti seri POVA atau ke kamera seperti seri Canon. Apalagi spek versus harganya sih nggak ada salah sama sekali, malah bisa dibilang murah hati. Pakai panel AMOLED yang artinya bisa menggunakan in-display fingerprint scanner meski always on display-nya masih 10 detik saja. Warna yang dihasilkan sudah kece, vibrant dan juga terang. Respon layarnya juga nggak ada masalah di mana saya main PUBG Mobile sampai chicken dinner aman-aman saja. Pastinya main mentok di balance ultra saja ya. Saya pilih mentokin frame rate daripada atur ke HD high. Suhu super aman dengan catatan saya main pakai WiFi alias sinyal bagus. Skor benchmark saya spill juga nih. Dia dapat 430 ribuan, standar ya untuk HP-HP dengan Helio G100 Ultimate. Dan skor storage 52 ribuan juga cocok dengan tipe storage UFS 2.2 yang digunakan. Terus terang, saya nggak pakai untuk skenario harian, di mana saya tidak install WhatsApp dan hanya pakai untuk gaming, Instagram dan YouTubean plus tes kamera. Ya, kalau pakai SoC sejuta umat sih, rasanya saya nggak perlu tes battery life lagi ya, aman biasanya. Dari sisi software, Spark 30 Pro ini masih pakai Android 14 dan iOS-nya dibalut tema Transformers yang bikin senada dengan penampakan dari back cover-nya. Buat saya, tema yang bikin icon jadi pada mirip begini malah bikin kurang nyaman. Termasuk ringtone dan bunyi notifikasi yang nyaring juga cukup mengganggu. Jadi kalau kamu nggak nyari buat dijadikan koleksi sih, varian standar tanpa kolaborasi ini harusnya lebih nyaman digunakan. Nah, saya perhatikan banyak sekali gadget terjangkau yang kolaborasi dengan Transformers ini. Apalagi di kategori TWS earphone tuh. Jadi maaf saja kalau saya nilai hal ini sudah tidak jadi sesuatu yang eksklusif lagi. Cuma untuk jadi pembeda di kala produk smartphone makin saturated, ini boleh juga sih. Jadi ada pembeda secara looks, meski build-nya masih terasa punya kualitas yang begitu-begitu saja. Termasuk finishing glossy yang mudah kotor, kadang menutupi penampakan 3D graphics di lapisan back cover-nya. Nah, nilai plus saya berikan untuk stereo speakernya yang punya dedicated grill. Saya jadi bisa main game tanpa earphone dan suara arah lawan masih bisa ditebak dengan baik. Kemudian infrared blaster juga saya acungi jempol. Sementara untuk kamera jelas fokus Spark bukan ke sektor ini. Pakai sensor 108 megapiksel artinya punya in-sensor zoom lebih besar hingga 3 kali. Namun juga menunjukkan kemungkinan pakai sensor jadul. Iya, sensor-sensor kamera yang lebih baru kebanyakan beresolusi 50 megapiksel, contohnya yang digunakan di Tecno Camon 40. Karakter hasil kameranya masih identik, cukup bagus buat foto depan dan belakang, meski syaratnya adalah pencahayaan yang baik. Zoom 3 kali di kondisi low light sih mending jangan ya, hasilnya kurang sedap dipandang plus fokusnya jadi berantakan. Rekaman video seperti biasa perlu mode stabilisasi jika ingin digunakan sambil bergerak. Namun akibatnya detail jadi menurun. Tanpa stabilisasi, mentokin resolusi 2K hasilnya terasa sekali guncang. Kemudian absennya secondary microphone juga berakibat suara background terekam sangat dominan. Silakan sampel lengkap seperti biasa di akhir video ya kalau kamu mau explore lebih dalam. Jadi, selamat tambah pusing kalau budget kamu ada di 2 jutaan. Pilihannya cukup banyak meski beberapa speknya mirip-mirip. Prosesornya sih terutama. Next, paling tinggal ditentukan seberapa perlu sih layar AMOLED buat kamu dan seberapa penting jumlah update software yang akan kamu dapatkan, serta lebih penting mana spek mentok atau Android yang mirip stok. Ngerti kan? Nah, Tecno Spark 30 Pro ini diferensiasi terkuatnya ada di tema Transformers yang diusung.
HP 2 jutaan lain mentok-mentok kolaborasinya paling sama salah satu game online saja ya rasanya. Jadi ini oke lah. Oke buat dikoleksi. Sok silakan pintar-pintar memilih, sesuaikan kebutuhan, keinginan dan juga budget biar nggak perlu ngutang. Overall, Technospark 30 Pro ini worth the price kok. Sip, hatur nuhun sudah menyimak video ini. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال Kamera depan 2K 30 fps sambil turun tangga. Bisa disaksikan hentakannya sambil diputar-putar. Ini hitungannya udah rada low lights ya, walaupun banyak lampu. Ultra steady lebih nge-crop wajar. Saya masih turun tangga juga. Segini gimana? Ultra steady dengan kamera belakang di Full HD 30 fps. Tilting, panning. Ultra steady sambil jalan. Tilting, panning. 30 fps tanpa mode ultra steady. Sekarang gimana? Lebih kerasa goncangannya nggak? Pegang dua tangan. Oke, 30 fps outdoor. Masih ya kerasa goncangannya. Harus di mode stabilization kalau mau lebih kerasa nggak goyang. Stabilization Full HD 30 fps. Silahkan simak detailnya menurun nggak? Iya, ini dari situ sok sambil jalan. Panning, tilting, putar. Kalau kamera depan di mode ultra stabilization kayak gini, pegang satu tangan, masih sepi. Pada tidur kali habis sahur ya. Ada backlight dan jalan lagi. Bandingkan dengan di 2K 30 fps tanpa mode stabilisasi, lebih wide ya karena tanpa cropping.
Jalan lagi. Iya, siap. Audionya silakan disimak. Di sini cukup hening sih. Oke, ada suara motor. Silakan disimak audionya, perhatikan baik-baik dan komen. Bagus nggak?